Terima kasih Prabowo. Saya diberi tugas untuk membawakan topik tentang plasenta perkusin non-Doppler. Sebelum saya ditugaskan, saya berusaha untuk mencarikan review dari penelitian-penelitian tentang plasenta Doppler, dan ini sudah saya coba submitkan ke Journal of Medical Ultrasound dalam proses review. Mudah-mudahan dia masuk juga. Dari beberapa hasil yang saya coba kumpulkan, kita mendapatkan sekitar 1.100 artikel. Kemudian yang bisa saya inputkan sekitar 74. Tapi topiknya lebih banyak mengenai bagaimana kita melihat vascular index dengan 3D power Doppler dari plasenta. Kita mencari vascular index, flow index, terus vascular flow index. Dan beberapa paper itu pernah kita teliti, jadi kita melakukan studi sendiri dan itu sudah kita publikasikan juga bersama teman-teman dulu di Feto Maternal. Jadi ini penelitian kita yang telah kita publikasikan juga ya mengenai 3D power Doppler. Ini adalah instrumen yang cukup bagaimana kita bisa melihat vaskular sinar. Nah, backgroundnya adalah ultrasound Doppler itu kita menganalisa maternal fetal circulation ya. Dengan kehamilannya berkembang secara cepat, kita mau melihat perkembangan dari vaskular di plasenta ya, jadi bukan di arteri uterinanya. Dan ini bisa menjadi informasi yang sangat berguna untuk menentukan bagaimana pengaruh dari kesehatan ibu dan bayi ya. Nah, jadi studi-studi awalnya ini menjanjikan dan tidak invasif, bisa dilakukan oleh siapa saja dan hampir semua alat USG sekarang sudah memenuhi persyaratan ya, sudah ada histogram power Doppler untuk analisa. Dan dasarnya ini adalah kita melihat perubahan dari arteri spiralis yang berubah mulai dari low resistant, kemudian dia meningkatkan kapasitas blood supply-nya untuk masuk ke unit fetal placenta hingga trimester ketiga. Nah, ini adalah bagaimana tampilan 3D power Doppler dengan melihat cabang-cabang arteri spiralis. Dan nanti di antara cabang-cabang itu ini akan kita ambil sampel-sampelnya untuk kita ambil sebagai biopsi sampling. Dan itu sangat-sangat repeatable, hanya memang ya teman-teman mau melakukan atau tidak ya. Jadi adaptasi dari ultraplasenta menuju ke spiral arteri dengan masuknya kemudian trofoblas, dan dia akan berpengaruh pada dinding pembuluh darahnya. Nah, ini yang standar kalau teman-teman mengukur arteri uterina, teman-teman pasti sudah melakukan dengan sangat lancar ya. Kemudian cabang dari uterina itu yang masuk kemudian ke dalam plasenta, itu yang akan kita kemudian ambil. Tapi pada dasarnya kita harus melakukan pemeriksaan dengan standar dulu. Nah, jadi bagaimana kita akan mengevaluasi penggunaan 3 dimensi power Doppler dengan hipotesis bahwa perbedaan antara indeks itu antara preeklamsi dan UGR ini dapat berubah juga nanti di masa depannya ya. Ini cabang-cabang teman-teman sudah pasti tahu ya, cabang dari arteri uterina, dari arteri iliaca. Nah, ini yang lazimnya kita akan ambil ya. Nah, kemudian ini kita coba ambil dari 3D power Doppler dulu. Ini cabang utama dari plasenta, kemudian nanti arteri uterina ini akan kita ambil dengan sampel biopsi. Nah, hipotesisnya dari plasenta dan spiral arteri ini secara normal dalam kehamilan ini akan meningkat indeksnya, dibedakan dengan kondisi di mana preeklamsia kemungkinan akan menurun ya. Apalagi plasentanya kaku, ada stiffness, itu juga pernah kita rencanakan untuk diteliti. Terus kita mencoba untuk menentukan tabulasi nilai normal antara kondisi normal dan kita bandingkan dengan yang preeklamsi. Jadi kriterianya inklusinya nggak ada penyakit pada kehamilan,
kehamilannya kita jelaskan dengan jelas dan hanya single pregnancy antara 20-40. Eksekusinya kalau ada kelainan kromosom, komplikasi dan outcome dari kehamilan kita tidak ketahui. Subjeknya pasien harus menjalankan pemeriksaan 3 dimensi, terus pengukurannya otomatis dilakukan oleh histogram. Kita memakai alat yang ada 4D view ya. Semua alat sekarang sebenarnya sudah bisa. Nah, kita pakai vokal ya, teman-teman bisa tergantung alatnya. Bisa pakai flow index atau VFI. Nah, ini yang kita coba demokan cara pengambilan pada alat langsung. Nah, kita sudah tahu ini bagian arteri spiralisnya, ini plasenta dengan 3D volume kita ambil. Terus nanti kita pakai vokal, volume calculation otomatis. Terus nanti kita bidik di 5 tempat untuk penelitiannya saya akan di 5 tempat biopsi. Dia memakai sphere otomatis bentuknya seperti bola volume. Nah, secara otomatis dengan rotasi 30 derajat. Nah, ini plasentanya. Kita tentukan range-nya. Terus nanti otomatis, nah ini sphere yang muncul. Alat yang langsung menentukan, jadi sangat-sangat sederhana. Siapa saja bisa melakukan. Dan ini saya lakukan offline tanpa pasien. Data sudah ada di alatnya. Dan ini keluar histogramnya, VFI, FI, dan otomatis. Lalu kita bandingkan dengan yang hasil yang normal ya. Jadi apa itu vasculation index? Itu adalah indeks yang memberikan informasi persentase plasenta dan arteri spiral. Terus ada flow index. Ini dimensions index yang memberikan informasi intensitas aliran darah. Terus ada lagi vascularization flow index. Ini kombinasi informasi vaskularisasi dan nilai rata-rata intensitas darah ya, dari 0 sampai 100. Subjeknya endpointnya adalah pregnancy outcome. Kita bandingkan normal dan yang terkomplikasi preeklamsia. Dan ini kita membuat nilai normalnya pada kehamilan 20 sampai 40 minggu ya. Ini statistiknya masih pakai statistik kuno, belum pakai XSS dan diagramnya kemudian kita buatkan untuk merefleksikan kondisinya. Jadi studinya 80 pasien, kemudian tidak ada kriteria khusus ya, jadi inklusi dan eksklusinya kita sudah masukkan tadi. Ini parameternya kita bandingkan antara yang kontrol group dan nilai grup yang normal ya. Kemudian hasilnya ini yang kita dapatkan nilainya rata-rata pada kondisi preeklamsi, vascular index, flow index, dan VFI-nya. Ternyata nilainya pada kondisi preeklamsi nilainya jauh lebih rendah. Nah, ini kita bandingkan antara tabel flow vascular index 20-40 yang biru ini normal, terus yang sebaran yang merah ini di bawahnya garis standar curve ya. Kemudian nilai yang flow index ini 20-40 minggu. Ya, kelihatan nilainya meningkat, tapi tidak linear dibandingkan yang vascular flow indexnya pada kelompok yang preeklamsi nilainya di bawah garis curve. Ini vascular flow index ya 20-40 minggu. Ya, kita mengenai normalnya meningkat selama kehamilan, dan yang vascular flow indexnya preeklamsi dia jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan yang normal. Jadi analisa statistiknya ini mendemonstrasikan nilai significance difference pada seluruh indeks 3D power doublet ya, hubungannya cukup signifikan. Jadi pasien-pasien dengan preeklamsia ini menunjukkan nilai abnormal di doublet sebelum penyakit itu terjadi ya. Kita bisa mulai dari 20 minggu. Jadi nilai vaskular ini akan meningkat secara progresif pelan-pelan dia seiring dengan perkembangan vascular network dan meningkatnya aliran darah vaskular di ibunya. Ya, ini tidak secara cepat tapi berangsur-angsur dan secara alami. Dan penurunan dari indeks-indeks itu jadi berlawanan dengan aliran darah yang susah peran ini, itu juga bisa kita bandingkan dengan kondisi normalnya ya. Nah, jadi
pasien-pasien dengan preeklamsia ini menunjukkan aliran darah yang secara terbukti itu bisa kita lakukan menjadi dasar pengenalan kita dalam kondisi hemodinamis pada kondisi preeklamsi yang kemudian berhubungan juga dengan AIG. Nah, kalau teman-teman punya data itu bisa dibawa pulang, bisa kok digunakan di laptop, ya, ada programnya sendiri dan bisa dapat untuk penelitian standar seperti yang saya lakukan ini di laptop. Filenya saya kumpulkan, kita analisa di rumah, ya, tidak membutuhkan syarat yang khusus. Ini kita lihat arteri spiralisnya, kemudian nanti kita lakukan biopsi juga. Jadi tadi saya lakukan di mesin langsung, ini saya demokan di laptop langsung. Ya. Sama kita tentukan areanya dulu, kemudian lempeng plasentranya secara 3 dimensi, kita tampilkan sphere-nya, otomatis terus nanti alatnya akan mengukur, ya, sama seperti yang di USG. Terus nanti keluar histogramnya langsung, cukup sederhana dan tidak makan waktu lama. Ini satu pemeriksaan ini cuma sekitar 2 menit, dapat hasilnya langsung. Kita dapatkan histogram, edit, keluar histogram di sini, nilainya keluar. Cukup praktis, ya, bisa teman-teman lakukan. Ya, ini analisa kita di laptop. Ini misalnya kita ambil salah satu sampel, nilainya 16,35, tinggal kita pasang di garis yang kita punya tadi. Nah, dia tunjukkan di daerah ini, ya. Oh, nilainya di atas normal grafik standar, aman. Nah, seperti ini kita dapatkan, oh, nilainya flow indexnya 35, kita cocokkan, aman. Ini pasien yang normal. Ini juga pasien dengan vaskular flow index yang normal 5,8, kita cocokkan di sini normal, ya. Jadi teman-teman sudah bisa membuat penelitian sendiri yang kita bandingkan. Masa kalau ditanya, dok, ini praktis tidak ya? Kalau kita lihat sebenarnya ya jujur ngomong tidak praktis. Gimana teman-teman mau melakukan ini satu persatu gitu? Ya ini hanya sekedar data untuk kita bandingkan dalam segi penelitian. Takeaways-nya untuk kita lakukan adalah, jadi seluruh indeks ini berkorelasi dengan gestational age, terutama dalam usia yang normal, dan flow index ini menunjukkan perbedaan yang paling linear yang mendekati pertumbuhan yang lurus, ya, dibandingkan grafik yang lain. Sementara kalau vascular flow index ini kombinasi antara VI dan FI. Nah, pada kondisi preeklamsi ini terjadi jelas penurunan dari ketiga indeks yang kita temukan pada kasus-kasus preeklamsi. Nanti ada penelitian Dr. Hari nanti akan melihat placenta stiffness, dengan kita membuktikan kalau placenta pada kelompok-kelompok preeklamsi placentanya jadi kaku, ya. Alat-alat stiffness sekarang pengukurannya sudah bisa kita lakukan dan ini membuktikan hasil-hasil ini, ya. Klinikal implikasinya dengan pemeriksaan indeks ini kita dapat lebih awal mengenali perbedaan hemodinamik, ya. Tapi apakah menjadi dasar kembali kita menjadi patokan untuk bertindak, ya belum tentu, ya. Tidak untuk mendukung. Kemudian saat kita melakukan checklist apa-apa saja yang perlu kita lakukan, terutama kalau sebagai kita untuk penelitian adalah tentu kita harus menggunakan 3D power dropper protokol dengan yang konstan, ya. Kita sudah tentang gratisasi dengan menggunakan dioksisfir. Kemudian kalau teman-teman mau melakukan, ya harus ada inter-observer reliability, jadi siapapun bisa lakukan dan hasilnya tidak terlalu besar perbedaannya. Kita memakai vokal, tapi alat-alat lain pasti ada namanya masing-masing, ya. Yang paling konsisten kita memakai flow index, ya, dan kita bisa mengkorelasikan dengan gestational age dibandingkan dengan kurva yang normal yang kita sudah punya. Dan ini bisa kita pakai untuk menganalisa risiko preeklamsi dan AIG. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Konklusinya, kesimpulan, pakailah 3D power dropper itu sebagai sarana non-invasif untuk mengakses vaskularis placenta dan blood flow intensitas. Vascular flow index dan total flow index ini bisa terukur secara mudah pada setiap kehamilan dan teman-teman tahu akan berakibat dia menurun indeksnya selama preeklamsi, ya.
vaskular sudah, flow index ini yang mendemonstrasikan yang paling berkorelasi dengan dysfunctional age. Mungkin kita pakai satu nilai aja untuk menilai itu sudah cukup ya. Early dan significant deviasi ini terjadi dan bisa menjadi predictive marker untuk placental insufficiency pada kelompok preeklamsi dan IUGR. Pemakai standarisasi tinggi power Doppler vascular biopsi mungkin bisa kita pakai untuk surveillance klinis ya, pembeda stratifikasi resiko dan resiko potensial yang mungkin berakibat untuk kita harus intervensi dari resiko penasi dan resiko tinggi. Saya kira itu saja. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih.